kata poio, ya, poio. Jadi dalam bahasa Yunani itu Rasul Paulus menggunakan kata poio yang berarti melakukan atau berusaha. Bukan hanya sekedar melakukan, tapi berusaha. Karena di sini firman Tuhan katakan, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Berarti lakukan di sini berarti berusaha, ya, tidak stagnasi dan dia harus berlanjut, continue dalam melakukan pemberitaan Injil atau memberikan firman Tuhan. Dia harus memiliki sikap ramah atau murah hati sehingga orang dapat mendengarnya. Mungkin kita mengalami hal yang demikian, ya. Kita harus belajar kepada seorang Rasul Paulus ketika dia berada di Yunani, ketika dia berada di suatu tempat, ya, dia memiliki kemurahan hati kepada orang-orang agar supaya mereka dapat diberkati oleh Tuhan. Jadi dalam pemberitaan Injil tidak hanya sekedar melakukan, tetapi kita harus berusaha agar semua orang yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Dan berikutnya di ayat yang kelima, di situ digunakan kata tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, kata tunaikan di sini berarti dalam bahasa Yunaninya adalah pleroporeo, yang artinya memenuhi. Jadi menunaikan itu memenuhi, Bapak Saudara. Kalau kita memenuhi panggilan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, kita pun siapapun kita yang sudah menjadi orang yang percaya kepada Yesus, pasti akan menjadi seorang yang berdoa, seorang yang setia, seorang yang akan taat kepada Dia. Tentu itu pun dialami oleh seorang Timotius. Bahkan saya pun demikian, keluarga saya, bahkan keluarga Bapak Saudara, dimanapun kita berada, Tuhan pasti akan menyatakan semua itu. Kenapa? Karena kita adalah milik Tuhan. Jadi di sini Bapak Saudara, ada beberapa cara agar kita menguasai diri kita. Jadi ada cara agar supaya kita dapat menguasai diri. Cara pertama, Bapak Saudara, ya, kita jangan pernah iri hati kepada orang lain. Agar supaya kita menguasai diri, jangan pernah. Karena setiap kita itu Tuhan sudah kasih porsi masing-masing. Tuhan sudah kasih ke A segini, Tuhan kasih si B juga porsi lain. Dan setiap kita punya berkat masing-masing. Kita nggak bisa iri kepada orang lain. Karena di dalam kitab Amsal pasal 24 ayat 19, di situ firman Tuhan katakan, jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang fasik. Jadi setiap kita Tuhan sudah berikan berkat masing-masing. Bahkan Bapak Ibu Saudara di mana ada, sahabat-sahabat sekalian, saya percaya, saya yakin bahwa kita itu sudah punya berkat tersendiri yang Tuhan sudah siapkan. Tentu kita nggak boleh iri hati kepada orang lain. Dan kalau orang lain memiliki plus lebih, Bapak Ibu Saudara, saya yakin ada plus yang Tuhan berikan, ada tambahan yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita melihat diri kita bahwa, oh, ternyata Tuhan tidak tinggalkan saya. Tuhan ternyata memberkati saya juga kepada orang lain. Sehingga kita tidak iri kepada orang lain. Dan cara kedua, agar supaya kita menguasai diri kita sendiri, jangan kita sedang marah, Bapak Saudara. Hamba Tuhan, kalau dia sedang marah, Bapak Saudara, maka itu sangat tidak bisa pada seorang hamba Tuhan, orang percaya. Karena kemarahan itu mendatangkan kegagalan, mendatangkan kerugian kepada sesama, kerugian kepada teman, kerugian kepada teman hidup atau kepada istri atau kepada suami. Jadi kalau kita tidak marah, maka Bapak Saudara, kita sedang menjadi hamba Tuhan yang menguasai diri kita. Karena dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat yang 8, firman Tuhan katakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Maka kita tidak perlu marah, ya, tidak perlu marah dengan kesuksesan orang lain. Kita tidak perlu marah mungkin kepada teman dekat atau kepada istri atau kepada suami kita. Kita nggak boleh marah. Ya, sehingga apa? Kita dapat memiliki self control. Kadang-kala ketika kita sudah membangun rumah tangga yang begitu indah, begitu luar biasa, lalu kemudian itu hanya dihapuskan dengan kemarahan sehari. Maka kita jangan marah ketika kita berada dimanapun dan kapanpun. Kondisi pun kita yang mungkin saja kita, Bapak Saudara, kadang-kala orang kalau lagi lemah badan atau mungkin lagi stres atau lagi mungkin mengalami tekanan, dia itu akan mudah marah. Tapi minta kepada Tuhan, Tuhan kasih aku kelemahan militer,
Tuhan berkati aku supaya aku bisa berkata-kata yang dengan baik kepada suami saya atau kepada istri saya, supaya saya nggak marah. Karena kalau saya marah pasti akan merugikan. Nah, cara ketiga, jangan sedang berpihak, saudara. Agar supaya kita menguasai diri kita, kita jangan pernah berpihak kepada si A, si B. Nah, ini yang membuat kita itu tidak dapat menguasai diri. Karena kalau kita menguasai diri, pasti Tuhan akan memberkati kita. Karena saudara, kalau kita berpihak, mari kita lihat di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 17. Kalau kita berpihak, kita seperti apa? Ayat 17 berkata, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi seorang hamba Tuhan yang bisa menguasai dirinya adalah hamba Tuhan yang tidak memihak, orang percaya yang tidak memihak, suami yang tidak memihak, istri yang tidak memihak, anak yang tidak memihak, dan sebagainya. Kalau kita tidak memihak, artinya Tuhan yang ada di pihak kita. Tentu saudara, kalau kita memihak, tentu ada yang merasa iri, merasa gagal dan lain sebagainya, merasa bahwa dia nggak diperhatikan, si B diperhatikan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak memihak, saudara, maka kita akan dapat menguasai diri. Maka dari itu, saudara, amin firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini adalah